ini tetap tidak berubah. Satu orang, dua orang, jangan takut. Sesuai dengan pemikiran kamu, dan kamu sudah baca buku. Nggak ketemu tadi? Nggak ketemu. Tadi kan Ibu suruh kasih kamu baca sekitar berapa menit? 1 jam lebih ya. Nah, Ibu mau menyambung. Sebenarnya Ibu tuh mau ngambil kesimpulan kamu ini. Ini yang pertama, ini kuncinya nih. Kalau di sini kamu sudah agak benar, enak Ibu jelasin. Oke, sekarang siapa yang berpendapat jumlah air di permukaan bumi ini tetap? Ada berapa orang? Tinggi tetap. Jadi banyak sih, tadi sedikit. Serius, ini antara hidup dan mati ya? Oke. Mati oke. Tetap. Berubah. Jumlah air di permukaan bumi berubah. Siapa? Berubah maksudnya? Bisa berkurang, bisa bertambah. Ayo, ada 2, 3 orang. Cuma 3 orang. Tadi kalian 3 orang kebalikannya. Berarti yang berubah-ubah 3 orang. Berarti segini 90%. Ini sekitar 10%. Sekarang jumlah air di permukaan bumi tetap atau berubah? Sepakat? Tetapi harus dalam 3 bentuk: padat, gas, dan Cair. Mengapa harus dalam 3 bentuk? Padat, gas, dan cair. Dan ini harus berimbang. Karena nanti dia akan balance kepada hukum kekekalan energi. Apa bunyi hukum kekekalan energi? Hah? Energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Kalau ada yang energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, cuma bisa dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, ya. Tidak bisa orang menciptakan energi. Kalau ada satu manusia yang bisa menciptakan 1 biji saja, sebesar apapun biji itu bisa diciptakan 1 biji saja, ditanam tumbuh, baru itu namanya sang pencipta. Makanya kembali kepada sini. Karena air ini adalah bagian dari energi. Kalau air tadi berubah, jumlahnya berkurang atau bertambah, berarti energi itu bisa diciptakan dan bisa dimusnahkan. Jadi tidak balance tadi ya? Iya kan? Ya. Setuju enggak? Setuju. Iya. Harus setuju dulu ya. Kalau kamu sudah tidak setuju di sini, kamu udah masuk ke otak kamu. Ya. Jadi jumlah air di permukaan bumi harus tetap dan tidak pernah berubah. Tetapi kadang mungkin kamu berpikiran, mengapa Bu di tempat kami kering kurang air? Pernah kamu berpikir seperti itu dah? Mengapa? Di dalam otak kamu, mengapa di tempat kami kekurangan air Bu? Iya kan? Iya, di tempat A kekurangan air, tetapi di tempat B lagi banjir. Iya kan? Nah itu. Jadi ada di suatu tempat itu kekurangan air, ada di tempat lain itu lagi banjir. Tetapi yang menjadi kunci adalah salju abadi di kutub utara dan kutub selatan yang berupa padat. Tubuh manusia lebih kurang 90% terdiri dari air. Kalau semua jumlah air di permukaan bumi ini padat, bagaimana? Apa yang terjadi? Manusia? Iya, musnah. Kalau semua air itu akan berbentuk gas, tidak ada air di permukaan bumi, semuanya akan ke atas membentuk awan. Iya kan? Ya. Kalau semua air itu mencair, apa yang terjadi? Tenggelam. Karena permukaan bumi ini terdiri dari benua dan samudra. Kalau semua air berbentuk cair, semua jadi samudra. Di mana benuanya? Tenggelam.
Ya, nah jadi itu. Jadi sekarang kita sebenarnya proses yang selanjutnya adalah mau menjelaskan bagaimana sebuah proses yang namanya siklus hidrologi atau siklus hidrosfer atau bahasa kita siklus air. Kalau sedang menyentuh ke siklus itu tidak berubah. Tidak, maksudnya muter-muter terus. Nah, siklus ini ada beberapa komponen-komponen yang mungkin ada di buku kamu itu mengenai siklus ini. Ada 9 kalau tidak salah komponen-komponen yang membentuk siklus ini. Kita mulai dari laut. Sekarang kamu bayangkan kamu berada di laut atau kamu lihat laut. Tenggelam di laut mau? Tidak. Oke. Sekarang kamu bayangkan kamu melihat laut. Bisa? Sudah? Sudah. Konsentrasi menjam dulu. Kamu membayangkan laut. Oke. Yang sudah lihat laut nyambung. Yang belum lihat laut siapa? Yang belum lihat pantai siapa? Ada berapa orang? 1 orang. Serius? Semuanya sudah? Oke, siapa lagi yang belum pernah lihat laut? Langsung. Enggak, bukan dalam film. Yang langsung lihat laut. Oke, siapa lagi? 2 orang. Nanti liburan cari laut ya. Maksud ibu, kamu harus lihat pantai. Beda loh. Orang yang sudah lihat dengan dulu. Oke, perhatikan. Kita mulai dari laut. Karena 3/4 bumi ini terdiri dari laut. Berarti di sini laut memegang peran yang sangat penting dalam sebuah siklus hidrologi ini. Ibu, mulai dari materi kita yang sesungguhnya, siklus air atau siklus hidrologi. Mulai dari laut. Nah, sebenarnya. Oke, laut mengalami penguapan. Nah, ini mulai sudah masuk ke istilah-istilah ya, nah. Evaporasi, penguapan laut. Evaporasi, penguapan air laut. Evaporasi. Nanti penguapan ini akan membentuk awan. Oke, kamu bayangkan pembentukan awan. Ya, kamu bayangkan pembentukan awan? Sudah membayangkan? Tadi kamu bayangkan laut? Laut kamu seperti melihat laut itu menguap. Oke, sudah? Kamu lihat terbentuk awan di atas laut? Sudah? Kita belajar sugesti namanya ini, ya, belajar sugesti. Jadi kamu membayangkan apa yang ibu jelaskan. Jangan kamu bayangkan gunung kalau ibu menjelaskan laut. Oke? Nah, jadi kamu bayangkan pembentukan awan. Pembentukan awan ini namanya apa? Berkondensasi. Titik-titik air yang ada di dalam udara yang diangkat oleh laut itu terjadi pada penguapan laut itu secara besar-besar terjadi pada matahari. Kalau siang hari laut menyimpan panas. Ya, dari matahari itu menyimpan panas ke bawah. Nanti pukul 6 sore mungkin laut itu sudah sama panasnya, mulai dia mengalami penguapan setelah lewat dari jam 6 sore. Oke, membentuk awan. Ini namanya kondensasi. Oke, ini istilah yang pertama, istilah yang kedua jangan lupa ya nak. Oke, setelah itu dia mengalami hujan di lautan inilah. Hujan ini dinamakan presipitasi. Hujan bahasa geografinya presipitasi. Ingat, presipitasi. Oke, istilah yang ketiga. Presipitasi. Itu tidak suruh kamu menghafal, tapi ibu suruh kamu memahami. Memahami itu lebih penting ya. Nanti kalau kamu nggak paham, nanti ada kok di buku kamu, ada di LKS ada. Ya, oke, kamu pahami dulu. Nah, hujan di atas lautan ini, ini dinamakan siklus yang pertama, siklus pendek. Nah, itu ini maksud ibu tadi mau menjelaskan siklus ini ya. Ini prosesnya. Laut mengalami penguapan, membentuk awan. Nama penguapannya nama evaporasi, berkondensasi membentuk awan, terjadi hujan namanya presipitasi, terjadi hujan di laut inilah dinamakan siklus pendek. Oke, itu siklus yang pertama, paham? Paham. Laut mengalami penguapan, membentuk awan di atas lautan itulah, nanti hujan di atas lautan itulah, itu dinamakan siklus pendek.
Sudah paham? Oke, kita lanjut ke siklus yang kedua. Siklus sedang. Nah, kalau sudah daratan pasti ada pohon-pohon dong. Nah, pohon-pohon, ada rawa, ada sungai, ada danau dan sebagainya. Nah, penguapan yang namanya penguapan pohon-pohon yang ada di daratan ini namanya transpirasi. Transpirasi ini istilah yang keempat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini 3, 4 ya. Nah, nih transpirasi. Penguapan ini membentuk awan. Ya. Nanti awan yang ada di atas lautan bercampur dengan yang penguapan yang ada di atas lautan dan penguapan yang ada di daratan itu bercampur, namanya sudah berubah evapotranspirasi. Paham? Gabungan evaporasi penguapan laut, transpirasi penguapan tumbuhan. Di kedua-duanya itu digabungkan menjadi satu, namanya evapotranspirasi. Nah, ini akan membentuk awan, tetapi nanti ada tambahan awan yang terbentuk di atas lautan bertiup secara horizontal menuju ke daratan, namanya adveksi. Nah, inilah ada lagi istilah yang kelima. Istilah yang keenam tadi evapotranspirasi ya, udah saya tulis ya. Evapotranspirasi gabungan antara penguapan laut dan penguapan darat, namanya evapotranspirasi. Nah, ini membentuk awan, terjadi hujan di darat. Ini namanya siklus sedang. Nyambung? Nyambung otak kamu? Nyambung ya? Suandra nyambung? Oke. Nah, di sini ada lagi istilah, kalau dia terjadi hujan di daratan, berarti nanti kan airnya akan mengalir ke laut juga tuh. Namanya kan siklus. Ada proses aliran air permukaan, ada istilah selanjutnya yang ketujuh adalah run up. Banyak lagi Bu, iya. Banyak. Run up, aliran air permukaan menuju ke danau, menuju ke sungai, menuju ke rawa, menuju ke laut. Dari permukaan hujan deras, nanti kamu lihat aliran air itu menuju ke dataran yang lebih rendah. Pertama, yang lebih rendah mungkin dia ketemu sungai, oke, dia gabung ke sungai. Kalau dia ketemu danau, gabung ke danau. Kalau dia ketemu rawa, gabung ke rawa. Kalau ada sebahagian yang turun, infiltrasi. Istilah ke-8. Infiltrasi adalah penyerapan air melalui pori-pori tanah, dibantu beberapa jenis tumbuhan melalui bulu-bulu akarnya menuju ke dalam tanah, namanya infiltrasi. Paham? Kamu bayangkan akar nyerap air, nyimpan air di tanah. Kamu bisa bayangkan? Bisa. Oke, di situ dia akan berkumpul air itu, berkumpul di dalam tanah. Nanti dia jalan-jalan juga menuju ke dataran lebih rendah, sungai dan sebagainya. Di dalam laut, di dalam tanah juga dia akan menuju ke dataran yang lebih rendah ya. Nanti pelabuhan terakhirnya tetap laut. Kembali lagi ke laut kan? Semua air di daratan ini pelabuhan terakhirnya tetap laut, dan laut mengalami penguapan lagi, ke daratan lagi, awannya berkumpul ke daratan lagi, hujan di daratan, ada sebagian hujan di lautan. Ini namanya siklus perputaran, siklus sedang. Nyambung? Detailnya Ibu jelasin tahu Mas katanya. Oke, yang selanjutnya adalah apa ini? Gunung. Jangan gunung cek nih, nanti kamu lanjut gunung ini tidak boleh lanjut iya. Gunung tinggi, puncak pegunungan tinggi. Ya, sudah kita ke laut, kita ke darat, ke gunung. Oke, sekarang kamu perhatikan gunung. Kamu bayangkan seolah-olah kamu melihat gunung. Kalau kamu naik ke gunung, kamu tidak akan pernah bisa lihat puncak gunung, ya kan? Ya kamu bisa lihat puncak gunung setelah kamu di bawah gunung. Makanya kalau orang yang sudah sukses tidak bisa dia melihat kesuksesannya, orang yang melihat kesuksesannya, ya kan? Karena dia sudah di puncak. Ya, harus semangat karena kamu adalah generasi penerus bangsa. Oke, selanjutnya di sini terjadi lagi dari pertiupan awan secara adveksi tadi ya.
Adveksi, berpindahnya awan dari dataran rendah ke dataran tinggi dan lebih tinggi, namanya adveksi. Adveksi. Ada ini lah tulisannya. Oke, nah di sini sudah berubah ya nak. Presentasinya sudah berubah berupa salju, bukan air lagi. Ada sebagian besar yang berupa salju. Nanti akan terbentuk glacier. Apa glacier? Es yang membeku di atas pegunungan. Nanti pada siang hari matahari akan menyinari glacier tadi atau es-es yang ada di pegunungan tadi, dan dia akan terpecah-pecah turun lagi ke bawah run up tadi, tapi dia sudah berupa glacier, berupa batu es, dan dia jatuh. Sepanjang perjalanannya turun ke bawah, itu dia akan membawa material yang ada di puncak pegunungan berupa batu, pasir, dan plata lainnya akan turun ke bawah dan akan masuk ke dalam sungai, masuk ke dalam danau, turun sampai terakhir ke lautan. Ya, terjadi run up tadi. Nah, makanya di sungai-sungai itu tidak pernah kekurangan batu dan pasir. Salah satunya adalah penyebabnya adalah turunnya batu-batuan dari pegunungan turun ke sungai. Kalau ada penambang pasir dan penambang batu di sungai, biasanya sudah dikerok semua tuh, sudah habis tuh batu sama pasirnya. Nanti terjadi hujan besar, nanti naik debit air sungai tadi, banjir lah istilah kita. Nanti akan berkumpul lagi batu dan pasirnya. Itu rezeki untuk orang-orang penambang pasir dan batu. Ya. Kamu berpikir nggak kalau batu dan pasir itu dari gunung? Tidak. Belum nyampe situ. Sekarang harus nyampe ya. Harus nyampe ke sana. Nah, kita harus bisa menjelaskan mengapa itu bisa bertambah terus ya. Oke. Nah, di sini juga terjadi namanya infiltrasi, perkolasi dan sebagainya. Ini namanya siklus panjang. Nah, siklus pendek, sedang, panjang. Sudah paham? Nah, di situ ya. Nah, ada pertanyaan enggak? Sudah detail ya, sudah paham? Kalau sudah paham, ibu mau masuk ke perairan darat. Ya? Sudah paham? Oke. Ini bisa dihapus. Ini Bu hapus dulu ya, ini ya. Itu untuk istilah-istilah itu ada di LKS kamu. Oke, sudah, sini. Kita masuk ke perairan darat. Tadi Ibu sudah katakan kalau permukaan bumi ini terdiri dari dua istilah atau dua tempat yang namanya samudra dan benua. Kita bahas perairan darat. Perairan darat yang pertama ada danau. Yang kedua ada rawa. Yang ketiga ada sungai. Yang keempat ada air tanah. Tapi di buku paket kamu ada yang kelima namanya glacier ya kan? Ya. Belum. Mengapa ini dikatakan perairan darat? Karena dia berada di benua. Ya kan? Apa beda danau dengan rawa? Ada yang tahu? Perbedaan danau dengan rawa? Danau kalau besar, kecil, panjang, lebar, dan sebagainya itu relatif. Sekarang pengertiannya. Danau adalah, sekarang perbedaan danau dengan rawa apa? Hah? Kamu bisa membedakan danau dengan rawa? Biasanya danau itu airnya jernih, ya kan? Sedikit vegetasinya, tumbuhannya. Nah, berbeda berbanding terbalik dengan rawa. Kalau rawa itu warnanya hitam, kadang coklat, kadang mungkin hijau-hijauan, karena dia banyak vegetasi yang di sana. Terus rawa itu kotor biasanya ya kan. Nah, untuk danau itu biasanya bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk minum, untuk pembangkit tenaga listrik, untuk apa lagi? Untuk pariwisata dan sebagainya. Nah, kalau danau ini terbentuk dari dua dia, secara alami dan buatan. Kalau rawa itu biasanya alami ya. Kalau sungai ada yang buat sungai? Ya.
dengan rawa itu perbedaan kecilnya nanti kita kulik lagi ke lebih dalam. Kalau sungai, siapa yang paham, mengerti pengertian sungai? Apa sungai? Biasanya kalau kamu lihat sungai ke atas atau ke bawah? Bawah. Ada sungai. Ada sungai. Coba. Kalau lihat gunung? Atas. Kalau ke bawah bisa? Kalau kamu lagi naik pesawat, iya kan? Ada pegunungannya di bawah, oh gitu. Karena kamu lagi di atas, ya. Nah, kalau kamu lihat gunung biasanya ke atas, oh itu pegunungan ya, atau itu gunung ya. Oh ada sungai. Jadi sungai adalah oke, Bu Ande, air sember ikut tuang. Oh, sungai, ya. Air. Jadi apa? Bagian rendah dari permukaan bumi yang dialiri oleh air menuju ke muara. Ada sungai yang tidak bermuara? Setiap sungai ada muara. Sungai kecil bermuara ke sungai yang besar, sungai besar bermuara ke sungai yang lebih besar, sungai yang paling besar atau yang lebih besar bermuara kepada laut. Laut muara terakhirnya nanti kembali lagi kepada yang tadi kan, yang bukan tadi penjelasan ibu. Iya kan? Setiap air bermuara ke dataran yang lebih rendah. Setelah itu terakhirnya bermuara ke laut. Laut itu dataran yang paling rendah di permukaan bumi. Ya? Iya, karena tingginya 0 meter. Nah, itu sungai adalah bagian terendah dari permukaan bumi yang mengalir dan bermuara. Beda dengan danau dan rawa tadi. Rawa dan danau tidak semuanya dia mengalir. Mengalirnya ada batasannya. Nanti dia akan membentuk sungai sih memang. Ada yang sungai yang berasal dari rawa, ada sungai yang berasal dari pegunungan, ada sungai yang berasal dari danau. Tapi ada juga sungai yang bermuara ke danau, bermuara ke rawa dan bermuara ke lautan. Ya. Tapi akhirnya semua air di permukaan bumi ini bermuara ke lautan. Nah, untuk air tanah ada dua jenis, air tanah dalam dan air tanah dangkal. Air tanah dangkal apa namanya di situ istilahnya? Kalau air tanah dalam, air tanah atesis. Kalau air tanah dangkal mudah. Nah, air tanah dangkal itu yang dimanfaatkan oleh manusia ya untuk membuat sumur, untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, sumur bor, sumur itu. Nah, kalau untuk air tanah dalam itu tidak bisa digali pakai tangan, nah maksudnya manual, dia harus pakai bor. Maksudnya bor khusus, bukan bor-bor yang biasa itu ya, yang rumah tangga itu bukan. Tetapi dia, nah itu namanya nanti akan terbentuk sumur, namanya sumur artesis. Karena di dalam tanah itu ada yang namanya semi permeabilitas. Jadi dia itu akan tertutup seperti itu, ada seperti penutupnya yang tidak bisa terakses dari luar langsung kecuali di bolong ini. Nanti airnya tidak bisa diambil secara manual, tetapi dia akan keluar sendiri. Cerah. Ini biasanya perusahaan besar yang memerlukan air yang jumlahnya besar, dia akan membuat bor, nanti airnya keluar berupa namanya sumur artesis. Dia keluar sendiri, tidak perlu disedot, tidak perlu ditimba, itu dari dalam itu namanya air tanah dalam. Dan selanjutnya air yang berasal dari gletser atau pecahan-pecahan es yang tadi salah satunya adalah yang berasal dari pegunungan ini. Atau pada musim dingin dia membeku, pada musim kemarau dia mencair. Ya, nah itu ada untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup yang ada di bawah. Kalau pembekuan itu biasanya terjadi di atas, lebih tinggi dari permukaan biasa. Ya, itu terjadi pembekuan. Dia kan sudah 0 derajat, ya. Nah, kalau semakin tinggi dari permukaan laut, suhu semakin turun. Dia ada hukum geotermal, ya. Jadi 100 meter naik dari permukaan laut, suhu turun 0,56 derajat. Ya, kalau 1000 kalikan saja berarti suhunya bisa turun 5 sampai 6 derajat. Kalau 3000 dikalikan 5, berarti bisa turun 3 dikali 5
berapa? 15. Ya, kalau dia semakin tinggi suatu tempat itu suhunya semakin tinggi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan area di sekitar sana, mencarilah batu-batu es itu atau yang berasal dari gletser. Ada pertanyaan?